ke pemeriksaan, yaitu demam berdarah, HBsAg, dan juga HIV/AIDS. Di sini kita akan menjelaskan meliputi prosedur, alat dan bahan, dan juga cara pencegahannya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bimo Prasetyo. Saya Rahmadilin Ayala. Saya Sifat Joko Adia. Saya Bayu Zara Jona. Saya Enggar Putri Hendriyanti. Saya Alvina. Saya Lenzila Ramadhani. Saya Karisha Ferdinand Samasuputri. Pemeriksaan NS1. Apa kamu tahu tentang demam berdarah? Nah, saat vektor nyamuk menggigit manusia terjadi peningkatan virus di dalam darah yang terdeteksi dalam 6 hari pertama gejala muncul. Pada infeksi primer, saat tiremia NS1 sudah terdeteksi dari hari pertama di dalam muncul hingga hari ke-7. Nah, sedangkan pada infeksi sekunder, periode deteksi lebih singkat daripada infeksi primer. Kadar NS1 sudah tidak terdeteksi lagi pada hari ke-5. Respon tubuh terhadap tiremia menghasilkan respon imun humoral dan seluler. Sel impulsif B memproduksi IgM dan IgG. Antibodi IgM terhadap virus terdeteksi dari hari ke-3 sampai hari ke-5 dan mencapai puncak di minggu kedua. Kemudian, kadar IgM perlahan turun dan tetap terdeteksi hingga 2-3 bulan. Sedangkan IgG dapat terdeteksi di hari ke-5 sampai 7 dan tetap positif hingga tahunan. Pada infeksi sekunder, kadar IgG dapat terdeteksi di awal infeksi bahkan di hari ke-3 sakit. Pemeriksaan antigen NS1 atau non-struktural protein 1 adalah tes diagnostis cepat untuk mendeteksi infeksi virus DB sejak hari pertama demam. Tes ini mendeteksi keberadaan protein NS1 yang merupakan bagian dari virus dan beredar di dalam darah selama fase infeksi akut. Diagnosis dini sangat penting untuk penanganan yang tepat dan pemantauan risiko perkembangan menjadi demam berdarah DB atau DBD yang berat. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan demam berdarah. Yang pertama, pengambilan sampel. Ambil sampel darah vena atau kapiler dari ujung jari pasien menggunakan lancet steril. Yang kedua, penetesan sampel. Teteskan darah ke well atau area yang ditentukan pada kaset rapid test NS1. Yang ketiga, penambahan buffer. Tambahkan beberapa tes buffer untuk membantu pergerakan sampel sepanjang strip test. Yang keempat, waktu tunggu. Tunggu selama waktu yang ditentukan, biasanya 15-20 menit, sesuai dengan petunjuk prosedur produsen kit. Yang kelima, interpretasi hasil. Positif ditandai dengan munculnya 2 garis, garis tes dan garis kontrol. Negatif ditandai dengan hanya 1 garis kontrol yang muncul. Jika garis kontrol tidak muncul, hasil tes dinyatakan invalid. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan NS1 yang pertama adalah kit rapid test, perangkat utama yang mengandung strip dengan antibodi spesifik untuk mendeteksi protein NS1. Yang kedua, lancet steril, alat tajam sekali pakai untuk menusuk ujung jari guna mengambil sampel darah kapiler. Yang ketiga, mikropipet dan tip, digunakan untuk mengambil dan meneteskan sampel darah serta buffer dengan volume yang akurat. Yang keempat, kapas alkohol untuk membersihkan area pengambilan sampel darah. Yang terakhir, timer untuk memastikan waktu pembacaan hasil sesuai instruksi. Pencegahan risiko kecelakaan. Pertama, gunakan alat pelindung diri, gunakan jas lab, sarung tangan atau gloves, dan masker untuk melindungi dari pecahan darah. Kedua, hindari kontak langsung, jangan menyentuh sampel darah dengan tangan telanjang. Ketiga, proses pembuangan limbah tajam. Buang semua alat tajam dan sekali pakai seperti lancet dan tip pipet ke dalam safety box atau kotak limbah tajam. Kontaminasi permukaan, bersihkan meja kerja dengan disinfektan setelah prosedur pemeriksaan selesai. Kelebihan deteksi antigen NS1 adalah: pertama,
dapat mendeteksi awal infeksi virus dengue. Kedua, deteksi fase akut. Selanjutnya, NS1 memiliki sensitivitas tinggi yaitu 8,71% pada 3 hari pertama dan spesifitas sampai 100%. Sedangkan kekurangan deteksi antigen NS1 adalah sensitivitas berkurang pada fase sekunder, reaksi silang flavivirus yang bisa menimbulkan positif palsu, serta biaya yang lebih mahal. Pemeriksaan HBsAg atau Hepatitis B Surface Antigen adalah tes screening untuk mendeteksi infeksi virus hepatitis B, baik yang akut maupun kronis. HBsAg adalah antigen penumpukan virus yang pertama kali muncul dalam darah saat terjadi infeksi. Deteksi dini sangat krusial untuk penanganan medis, mencegah penularan, dan memantau kemungkinan perkembangan menjadi sirosis atau kanker hati. Ada prosedur pemeriksaan dengan metode rapid test. Yang pertama yaitu pengambilan sampel, itu dengan cara mengambil sampel darah vena atau dari ujung jari. Yang kedua ada penetesan sampel dengan cara teteskan darah dan buffer ke dalam well pada alat tes. Yang ketiga ada waktu tunggu dengan cara tunggu selama 15-20 menit. Kemudian ada interpretasi hasil yaitu positif ditandai dengan 2 garis, setengah negatif ditandai dengan 1 garis kontrol. Hasil dianggap invalid jika garis kontrol tidak muncul. Hasil positif memerlukan konfirmasi lebih lanjut dengan tes kimia imun seperti ELISA atau ELISA. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan hepatitis B surface antigen yang pertama adalah kit rapid test, perangkat imunochromatografi untuk deteksi awal, tabung Vacutainer, tabung berisi antikoagulan untuk menyimpan sampel darah vena, sarung tangan wajib digunakan selama menangani sampel darah, safety box, tempat pembuangan jarum, dan lancet bekas pakai. Pencegahan risiko kecelakaan. Yang pertama ada waspadaan universal atau biasa disebut universal precautions, yaitu agar semua sampel darah berpotensi menular. Selalu gunakan APD lengkap seperti jas lab, handscoot, sendal lab, dan masker. Yang kedua, ada vaksinasi hepatitis B. Sangat dianjurkan bagi petugas laboratorium yang rutin menangani sampel darah untuk mendapatkan vaksinasi hepatitis B sebagai bentuk pencegahan peradangan. Yang ketiga, ada penanganan tumpahan darah. Segera bersihkan tumpahan darah dengan desinfektan yang sesuai.
Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel CD4. Jika tidak ditangani, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi. Pemeriksaan HIV menjadi langkah penting untuk mendeteksi infeksi sejak dini, agar penderita bisa segera memulai terapi antiretroviral dan mencegah penularan kepada orang lain. Penyakit HIV dapat menular melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari pengidap seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina. Penularan juga bisa terjadi dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, HIV tidak dapat menular melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi makanan, minuman, dan benda pribadi lainnya. Pemeriksaan HIV. Pemeriksaan screening HIV bertujuan untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus P24 dalam darah. Tes cepat generasi keempat mampu mendeteksi infeksi lebih awal. Diagnosis HIV dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tes screening untuk mendeteksi kemungkinan infeksi. 2. Tes konfirmasi untuk memastikan hasil diagnosis. Alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan HIV. Yang pertama ada kit rapid test HIV digunakan untuk screening awal. Yang kedua ada alat konfirmasi seperti perangkat Western blot atau line immunoassay serta mesin PCR untuk tes konfirmasi. Yang ketiga ada biosafety cabinet. Sebaiknya digunakan untuk memproses sampel, terutama jika akan dilakukan tes lanjutan untuk melindungi petugas dan sampel dari kontaminasi. Selanjutnya prosedur pemeriksaan. Screening awal menggunakan tes combo AG atau AB antigen antibody. Generasi keempat, tes ini mendeteksi kedua komponen antigen atau antibody sehingga memperpendek window period. Tes combo HIV generasi keempat adalah pemeriksaan yang bisa mendeteksi 2 hal sekaligus, yaitu antigen P24 dari virus HIV dan antibodi terhadap HIV-1 maupun HIV-2. Tes ini membantu mendeteksi HIV lebih cepat dibanding tes biasa, karena bisa mengenali antigen sebelum antibodi terbentuk. Langkah penggunaannya cukup sederhana. Pertama, siapkan alat tes dan pastikan dalam kondisi baik. Kemudian, teteskan sedikit darah pada bagian sampel, tambahkan 1 tetes cairan buffer, lalu tunggu sekitar 20 hingga 30 menit. Hasilnya bisa dibaca dari garis yang muncul. Jika hanya muncul 1 garis kontrol, maka hasilnya negatif. Tapi jika muncul 2 garis, berarti reaktif atau positif sementara. Namun, jika garis kontrol tidak muncul, maka hasilnya tidak valid dan perlu diulang. Tes konfirmasi. Jika hasil screening reaktif positif sehingga dilakukan tes konfirmasi. Tes konfirmasi dapat berupa tes pembeda, inola, TM, HIV atau 1/2. Tes molekul RT-PCR untuk memastikan materi genetik virus secara langsung. Tujuan untuk memastikan diagnosis dan membedakan jenis antibodi atau antigen yang terdeteksi. And we're amazed at how accurately and reproducibly they can measure low copy number events in a sample of genomic DNA.
So I think we have a lot more confidence in the HIV reservoir level as opposed to the past. One of the benefits that I see is the ability to be able to test a larger amount across. Pencegahan resiko kecelakaan kerja dalam penanganan sampel HIV harus dilandasi oleh penerapan praktik biosafety level 2 secara konsisten. Hal ini mencakup penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap, dan fasilitas yang memadai untuk meminimalisir kecelakaan. Aspek etik yang krusial adalah menjaga kerahasiaan hasil tes pasien sebagai rahasia medis, di mana proses konseling sebelum dan sesudah tes wajib dilakukan untuk memberikan pemahaman, dukungan psikologi, serta memastikan informed consent. Lebih lanjut, laboratorium harus memiliki prosedur darurat yang jelas dan dipahami oleh seluruh personel. Dengan apabila terjadi kecelakaan, harus ditangani dengan pencarian pertolongan medis untuk evaluasi lebih lanjut mengenai kebutuhan profiskasi pasca pajanan atau PIP guna mencegah infeksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.